Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, guys. Oke, di video kali ini, sekarang aku akan membahas tentang mailing. Apa sih fungsi dari mailing? Ada di Microsoft Word tersebut. Nah, di sini kadang-kadang orang tuh jarang tahu sih ya fungsi-fungsi beberapa fungsi yang ada di Microsoft Word. Nah, oke, sekarang di sini saya akan menjelaskan mengenai fungsi dari mailing ini. Nah, teman-teman, fungsi dari mailing ini adalah untuk membuat, misalkan kita tuh contohnya gini, kita tuh mau membuat sertifikat. Nah, sertifikat tersebut kan kita tuh misal contoh itu kalau misal si sertifikatnya cuma satu, kan di situ nanti bakal ada penamaan misalkan ya untuk nama pesertanya. Nah, kalau kita akan mencetak 1000 sertifikat misalnya 1000 sertifikat untuk hard file-nya. Nah, kalau kita membuat dengan cara yang manual, pastinya itu akan lebih lama untuk penamaannya. Dan kalau kita menggunakan dengan manual, pasti di sini tuh kita harus membuat 1000 halaman. Nah, dengan fungsi mailing ini, kita tuh bisa membuat 1000 nama 1000 nama untuk untuk sertifikat yang nantinya akan kita cetak tanpa harus kita membuat 1000 template. Jadi nanti kita akan membuat satu template untuk 1000 nama peserta, misalnya peserta seminar atau apa gitu. Nah, selain itu, selain untuk sertifikat, nah si fungsi dari mailing ini juga bisa digunakan untuk misal mau ada undangan biasanya undangan resmi. Nah, di situ kan suka ada penomoran surat ya. Nah, penomoran surat ini nantinya bisa kita, kalau untuk sertifikat hard file-nya pun nanti kita nggak usah memasukkan penomoran dengan secara manual, diketik manual. Nah, dengan adanya fungsi mailing ini kita bisa meminimalisir waktu dan lebih efisiensi waktu untuk mencetak atau membuat file template dari sertifikat ataupun undangan dengan hanya satu template aja, tapi kita bisa mencetak buat 1000 nama. Oke, langsung aja ya, karena kalau misalkan dijelaskan jika dijelaskan lebih lama mungkin agak kurang paham. Oke, lanjut aja kita ke tutorialnya. Nah, di sini aku akan mencontohkan untuk membuat sertifikat terlebih dahulu ya. Nah, untuk pembuatan sertifikat, contohnya seperti ini. Kita buka file Microsoft Word-nya terlebih dahulu. Setelah itu, kalau untuk sertifikat kan biasanya si layoutnya tuh landscape ya, disesuaikan. Kalau kalian membuat sertifikatnya dalam bentuk potret, ya boleh disesuaikan dalam bentuk potret. Di sini saya akan mencontohkan dalam bentuk landscape. Oke. Nah, boleh teman-teman ngedesain sendiri, misal di sini tuh sertifikat. Nah, seperti ini, boleh ngedesain sendiri untuk template-nya. Boleh juga kita bikin, kita nge-download aja ya. Kita download aja di Canva. Bisa kita cari juga untuk template-nya tuh di Canva ya, teman-teman. Bebas, itu terserah kalian aja. Misal di sini tuh sertifikat. Supaya lebih mudah sih aku biasanya ngambil di template di Canva supaya lebih cepat juga dan hasilnya yang bagus ya. Boleh cari contoh mana ya, ini ada yang maksimum, cari yang free aja, contohnya ini. Nah, di sini disesuaikan terlebih dahulu si template-nya, kalian mau pakai template yang mana itu terserah aja. Nah, untuk di bagian yang nama, nanti karena ini kita akan menggunakan fungsi dari mailing, di sini untuk namanya hapus aja ya. Contoh ini tuh sertifikat seperti ini ya. Nah, di sini jadi bagiannya harus kosong teman-teman ya. Lalu pilih bagikan, unduh, oke.
Lalu kita balik lagi ke Microsoft Word-nya. Nah, setelah diunduh, kita cek dulu. Lalu kita masukkan si file yang udah kita file sertifikat yang udah kita ambil, di kopas aja di sini. Nah, karena ini susah, gak bisa digeser-geser ya, diatur dulu di bagian sebelah ini, di layout positionnya, pilih yang behind text. Jadi nanti si teksnya itu bakalan ada di atas dari template ini, oke? Dirapihkan terlebih dahulu. Karena ini kurang pas ya. Ini buat contoh aja, kalian disesuaikan. Contohnya seperti ini sertifikatnya ya. Oke, sip. Nah, sekarang kita akan melakukan penamaan. Mana ya? Ini misal. Nah, di sini ya. Untuk teksnya kita akan simpan di sini. Yes. Nah, di sini ada teksnya. Ini diatur terlebih dahulu ya, teman-teman. Jadi nanti untuk si teksnya itu harus ada di tengah-tengah. Nah, ini kan teksnya ya. Nah, harus di tengah di sini. Di center aja. Nah, kita atur ukurannya. Di sini kan udah ada teks, lalu atur ukurannya. Misal untuk jenis teksnya kita pilih Times New Roman. Ukurannya berapa ya? 38 contoh. Nah, di sini ya, sampai muncul tanda seperti ini. Nanti kalian atur-atur seperti tadi yang sudah saya lakukan. Nah, setelah muncul seperti ini, lalu kita masuk ke bagian. Nah, oke, teman-teman. Ini kan nanti kita akan memasukkan data ya. Masukkan 1000 data nama. Nah, setelah seperti ini tampilannya, lalu yang kedua kita lakukan pembuatan untuk database yang terlebih dahulu. Nah, database ini kita buat di Excel aja ya. Kita buat di Excel. Nah, di sini kalian bisa buat misal nama ya. Terus predikat boleh lah. Predikat. Misal di sini tuh namanya, di sini ada boleh pakai no. Nah, di sini misal di Antika, terus Risma, ya, Cantika, Cindy, saya atau apa ya, silakan. Contohnya di sini aku membuat, nah di sini aku buat beberapa aja ya. Misal di sini tuh bikin 5 aja ya. Oke. Nah, setelah seperti ini boleh kita rapikan dulu biar nggak pusing. Oke. Sudah seperti ini, lalu kita masuk ke, oh jangan lupa di save dulu ya. Save dulu. Di download aja, misal di sini tuh DB. Oke, masuk lagi ke Microsoft Word-nya. Nah, di sini setelah tampilan seperti ini, teman-teman, lalu kita masuk ke menu mailingnya. Nah, oke, setelah seperti ini, nah di sebelah kiri atas tuh ada yang namanya Start My Merge. Diklik. Nah, lalu di paling bawah ada Step by Step Mailing Merge Wizard. Oke, diklik. Nah, nanti bakalan muncul di sebelah kanan tuh bakalan muncul tampilan seperti ini ya. Lalu di bawahnya pilih next. Oke, teman-teman, lalu di sebelah sini di next lagi. Oke, nah setelah di bagian yang step ketiga, di sini ada pilihan browse. Lalu diklik. Nah, lalu kita cari, kita select database yang sudah dibuat tadi, database yang nama-nama yang tadi kita buat. Nah, nama-nama yang ini tuh kalian save-nya di mana, terus disimpannya di mana. Nah, tadi aku simpannya di folder download, lalu kita select, pilih open.
lalu oke. Di sini oke lagi. Oke, setelah seperti ini, lalu di bagian atas yang ini, di bagian atas di sini ada menu insert merge file ya. Di sini tandanya si database-nya itu udah ke-select atau sudah masuk tuh di sini ada sebelah kanan di tab yang ketiga tuh ada bagian ini. Sudah masuk DB yang ini. Tandanya ini sudah masuk database yang tadi. Lalu pilih di atas tuh ada insert merge file, pilih, diklik. Nah, di sini kan kita tadi memilih beberapa menu ya. Kita tuh membuat ada menu yang no, ada nama dan predikat. Nah, terus kita tuh mau menampilkan si database yang mana yang mau kita tampilkan. Kita pilih, misal kita tuh mau menampilkan nama ya. Nah, lalu pilih aja di sini nama. Nah, lalu akan tampil muncul seperti ini. Ini tuh sebagai apa ya, codingannya ya kalau di bahasa pemrograman. Setelah step yang ketiga, lalu masuk ke step yang keempat, pilih next lagi. Lalu di sini kita pilih next lagi. Nah, dan di sini di bagian yang step kelima, secara otomatis di namanya tuh bakalan terganti karena tadi tuh kan di bagian nama ya. Nah, tadi tuh yang ke-select tuh yang pertama yang namanya ini nanti bakal otomatis ke bawah yang ke-selectnya. Nah, di sini langsung masuk nama Dinyantika. Kalau kita mau cari database yang lain, misal di sini kan datanya baru Dinyantika ya. Nah, di atas di sini ada nih penunjuk ini, di sini bakalan langsung muncul nama-namanya. Seperti ini teman-teman ya. Jadi kita tuh gak usah membuat template 1000 template untuk 1000 peserta seminar. Misalnya contohnya peserta seminar kan biasanya suka ada sertifikat yang hard file-nya tuh. Nah, untuk sertifikat yang hard file-nya itu nanti itu kan harus di print tuh satu-satu, dan bukan gak mungkin sih, pasti bakalan lama kalau misalkan kita ngetik satu-satu di template sertifikatnya, dan di sini nanti kita bikin 1000 template, misalnya 1000 template sertifikat, pasti bakalan ada 1000 halaman ya. Nah, itu bakalan memakan waktu dan memakan waktu yang banyak ya. Nah, untuk mengorganisir itu supaya lebih efisien, kita menggunakan menu mailing yang ada di Microsoft Word. Setelah itu, gimana caranya kita untuk mencetak si file sertifikat ini? Nah, di sini ada finish dan merge ya. Lalu di sini pilih print dokumen. Nah, untuk print dokumen ini silahkan itu kalian terserah mau di print dari mulai misal 1 sampai 100. Di sini kita mulainya mau dari halaman berapa? Nah, dari halaman 1 sampai 100. Nah, tinggal klik OK, lalu bakalan muncul langsung di print ya. Terus kalau misalkan si printannya tinggal di print yang bagian 100 sampai 1000 misalnya, 100 halaman 100 sampai 200 misalnya, 200 boleh ya, terserah kalian, disesuaikan aja. Nah, selain dari penamaan yang ini, kita kan tadi udah membuat tiga menu ya yang ada di database. Nah, kalian bisa disesuaikan. Misal si sertifikatnya tuh ada buat penomoran ya. Misal di sini tuh ada penomoran atau predikat ya. Misal di sini tuh ada nomor ya. Biasanya di sertifikat tuh ada nomor ya di sininya. Nah, di sini misal di atas tuh aku bikin di sini warna putih. Misalnya warna putih, terus ukurannya aku pilih ya 18 cukup. Kegedean nggak ya? Misal di sini tuh ukurannya segini aja buat contoh. Nanti kalian disesuaikan aja sesuai kebutuhan. Setelah itu di sini, nah ini karena udah kita setting di sini bakalan ada untuk penomoran, lalu seperti tadi masuk lagi ke menu mailing, lalu pilih insert match karena sudah database-nya udah masuk, jadi langsung aja kita pilih insert match, lalu pilih yang no. Nah di sini langsung otomatis ada penomoran ya, bisa di next juga.
Nah, langsung otomatis jadi nantinya tuh yang penomoran nomor satu tuh siapa namanya? Salah satu Identika, dua Risma, terus tiga Cantika, nanti akan otomatis mengikuti sesuai sama menu tadi ya. Oke, seperti itu. Nanti kalian disesuaikan kalau misal ada predikat di sini, misal ada predikat di sininya, tinggal kalian buat lagi aja predikat, misalnya disesuaikan aja. Silakan itu diatur. Nanti kalian bisa ini sendiri bisa kombinasiin lagi untuk penomorannya, untuk penulisan hurufnya dan sebagainya ya. Untuk template-nya bisa cari di Canva. Oke, teman-teman, mungkin sekian video kali ini. Nah, next untuk part selanjutnya yaitu yang untuk pembuatan undangan, untuk membuat undangan sama penggunaan mailing di undangan nanti di next video ya. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Semoga videonya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.